Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Oke, kali ini kita akan mempelajari bab teknologi digital. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu tentang penyimpanan data. Pada subbab penyimpanan data ini akan kita bahas beberapa alat yang bisa menyimpan data, baik itu data digital maupun data analog. Kita mulai yang pertama, yaitu CD atau compact disc. CD atau compact disc ini bentuknya adalah keping cakram yang tipis. Di sini saya kasih contoh ya. Ini adalah CD-R dengan kapasitas 700 MB. Lalu di sini bedanya dengan CD-R ada CD-RW. CD-RW ini mirip dengan CD-R, bedanya kalau CD-RW ini bisa diedit ya. Jadi data di dalamnya itu selain bisa menyimpan, bisa dihapus lalu disimpan lagi. Kalau di CD-R data yang disimpan itu hanya bisa satu kali saja. Nah, kalau CD-RW ini bisa berkali-kali penyimpanannya dengan cara menghapus atau mengisi lagi. Kemudian yang terakhir yang kapasitasnya lebih besar ini berbeda dengan CD, yaitu DVD. Nah, kalau DVD ini kapasitasnya bisa sampai 4,7 GB. Oke, keterangannya di sini ya. Jadi, untuk cara menyimpannya, sinyal analog itu pertama diubah dulu menjadi sinyal digital. Jadi, katakanlah yang disimpan di sini adalah musik atau video ya. Jadi, suara musik itu diubah datanya dari analog menjadi digital. Lalu cara menyimpannya dalam cakram CD ini dicetak pada CD dan membentuk yang disebut istilahnya adalah pit. Nah, dalam garisan CD ini nanti ada daerah atau lintasan yang tidak mengandung pit, yang mana lintasan ini disebut dengan LAN. Oke, teknik penyimpanan dalam CD ini biasanya menggunakan sinar laser ya. Jadi dalam alat penyimpan untuk CD ini nanti akan ada semacam mata optik, yang mana mata optik itu akan menembakkan laser, lalu laser itu akan menembakkan ke keping CD ini untuk menyimpan data-data digital dalam bentuk bit. Oke, itu tadi adalah CD. Sampai sini Sobat 100 bisa pahami ya. Nah, berikutnya alat yang kedua yang bisa menyimpan data, di sini kita bahas tentang pita magnetik. Pita magnetik ini mirip dengan pita pada kaset. Bedanya adalah di sini untuk pita magnetik ini bentuknya lebih panjang dan lebih besar. Ini bisa menyimpan data yang ukurannya lebih besar, katakanlah video ya. Jadi video tahun 60-an itu biasanya disimpan dalam pita magnetik ini. Nah, pita magnetik ini populer pada tahun 60-an sampai dengan tahun 70-an. Kemudian pita magnetik ini dapat menyimpan data dalam bentuk analog. Nah, karena data yang disimpan adalah data analog, maka untuk pita magnetik ini memiliki kelemahan, yaitu saat penyimpanannya diperlukan waktu yang cukup lama. Jadi apabila ada kesalahan di tengah-tengah data itu yang dibutuhkan, kita harus memutar pita magnetik ini sampai pada bagian yang mau diedit. Jadi untuk memutarnya itu pun dibutuhkan waktu yang cukup lama. Oke Sobat 100, ini tentang pita magnetik. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, berikutnya alat yang digunakan untuk menyimpan data yang ketiga adalah floppy disk. Nah, floppy disk ini ada dua macam ya. Ini saya kasih contoh yang ukuran 3,5 inci. Untuk ukuran 3,5 inci ini bisa menyimpan sampai kapasitas 1,44 MB. Untuk floppy disk ini populer pada tahun 90-an sampai awal tahun 2000, tepatnya hingga tahun 2003-2004. Nah, selain yang ukuran 3,5 inci ada ukuran yang lebih besar, yaitu 5,25 inci. Ini memiliki kapasitas sampai 1,2 MB. Nah, biasanya untuk komputer pada tahun 90-an itu untuk mengoperasikannya membutuhkan
floppy disk yang ukuran besar ini 5,25 inci. Nah, kalau Sobat 100 amati, jika Sobat 100 memiliki PC atau laptop itu kan biasanya dimulai dari drive C ya. Nah, untuk floppy disk ini dulu digunakan pada drive A dan drive B. Nah, karena penggunaannya sekarang sudah tidak ditemukan lagi, maka di PC atau laptop itu biasanya langsung masuk ke drive C. Drive A dan drive B-nya itu tidak ada. Oke, Sobat 100, ini tentang floppy disk. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, berikutnya yang keempat, alat yang digunakan untuk menyimpan data adalah flash disk. Flash disk ini memiliki ukuran yang minimalis dan flash disk ini memiliki bentuk yang beragam. Mulai dari lebar 17 mm dan tinggi 8 mm. Nah, karena ukurannya yang minimalis, flash disk ini bisa dibawa kemana-mana. Nah, cara penggunaannya, flash disk cukup dicolokkan ke port USB, bisa yang versi 2.0 atau yang terbaru versi 3.0. Kemudian flash disk ini memiliki berbagai macam besar kapasitas, mulai dari 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, sampai ukuran yang lebih besar lagi, ada 32 GB, 64 GB, sampai 128 GB. Oke, Sobat 100, ini tentang flash disk ya. Sobat 100 pasti sudah populer dengan flash disk ini. Flash disk ini dimulai penggunaannya sekitar tahun 2004-2005. Nah, sampai sekarang flash disk telah mengalami berbagai modifikasi. Oke, Sobat 100, ini tentang flash disk. Kita lanjut ya. Berikutnya yang kelima yang bisa digunakan untuk menyimpan data adalah memory card. Nah, memory card ini ukurannya lebih kecil dari flash disk. Nah, ini bentuk memory card. Memory card itu bisa digunakan di handphone, bisa juga di kamera digital, bisa juga di handycam. Nah, hampir mirip dengan flash disk. Memory card memiliki besar kapasitas yang bervariasi mulai dari 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB. Lalu di sini dicontohkan ada yang ukuran 32 GB, 64 GB, bahkan ada yang ukuran 128 GB dan seterusnya. Masih ada yang lebih besar lagi ya. Ini hampir sama dengan flash disk, memory card itu juga terus-menerus ada modifikasinya. Nah, kemudian karena memory card ini biasanya dipasangkan pada alat, contohnya HP, kamera digital, dan handycam, agar memory card ini bisa dibaca atau dilihat di dalam PC atau komputer atau laptop, itu biasanya membutuhkan alat lagi yang disebut dengan memory card reader. Nah, Sobat 100 pasti sudah kenal ya dengan alat-alat ini ya. Nah, memory card itu juga dikembangkan pada awal abad 21, yaitu pada tahun 2004 dan 2005 hingga sampai sekarang. Oke, Sobat 100, ini tadi adalah contoh alat-alat yang bisa menyimpan data. Sobat 100 bisa kembangkan lagi. Contohnya, Sobat 100 bisa pelajari tentang hard disk yang portable. Kalau hard disk itu ada yang tertanam di PC atau laptop, ada hard disk yang portable yang ukurannya bisa sampai order terabyte. Oke, Sobat 100, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!